Assalamualaikum, halo guys. Saya akan membacakan puisi sajadah panjang karya Taufik Ismail. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar para azan, kembalilah tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud dan tak lepas kening hamba, mengingat dikau sepenuhnya. Jadi sajadah panjang ini masuk ke dalam sastra sufistik, yang dimana artinya adalah ragam karya sastra yang mendapat pengaruh kuat dari sastra ulfi atau sastra tasawuf, termasuk ke dalam pencitraan dan penggunaan lambang metafora. Terus sastra sufistik ini adalah mengandung nilai-nilai tasawuf dan pengalamannya, serta mengungkapkan kerinduan sastrawan terhadap Tuhan. Puisi sufi merupakan bentuk penyampaian syahadah dan perenungan musyahadah akan keesaan Tuhan, untuk menimbulkan pencerahan berupa kesadaran terhadap pengetahuan atau makrifat tentang diri dan Tuhan, sehingga pada cinta ilahiyah atau mahabbah. Jadi menurut Taufik Ismail, jadi arti dari sajadah panjang tersendiri itu adalah seperti buayan dari sang ibu lalu pada sholat. Jadi maksudnya itu kayak sajadah dari sholat subuh hingga sholat isya terus menerus. Nah kalau disusun itu kan menjadi kayak panjang gitu kan. Jadi itu kan kita sholat itu ada 5 waktu. Nah itu kalau misalnya disusun menjadi sebuah sajadah itu kan jadi ada 5 sajadah panjang seperti itu. Nah diksi dari sajadah panjang ini kan ada sajadah panjang terbentang. Artinya itu adalah sebuah sajadah untuk sholat. Nah baik keduanya itu ada dari kaki buayan itu adalah sejak bayi. Lalu ada mengukur jalanan seharian. Itu artinya adalah menjalani kehidupan dunia. Lalu ada kalimat kembali tersungkur hamba. Itu artinya adalah kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada mengingat dikau sepenuhnya. Itu adalah artinya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang ada di hati dan pikiran kita. Lalu metafora sajadah panjang itu adalah metafora yang menjelaskan kedekatan kita pada simbol Islam, tapi yang terpenting simbol pengabdian total. Nah, Taufik Ismail di situ menggambarkan dia selalu tunduk dan sujud kepada di hadapan Tuhan. Nah, lalu kita kan tahu ya kesibukan dunia itu kayak gimana. Nah kesibukan duniawi tersendiri ini memang tak bisa ditinggalkan. Cuma kesibukan duniawi ini sebagai interupsi, cuma sejenak saja. Begitu selesai kita akan kembali lagi ke hadapan Tuhan, yaitu sujud dan ruku. Nah dari puisi pada kesempatan ini Taufik mengingatkan kepada pembacanya terhadap kepada Sang Pencipta. Ia mengharapkan dengan puisi ini kategori kesenian yang mengekspresikan keislaman. Nah di tahun 1984 dia buat puisi berjudul Sebuah Zikir. Dalam puisi ini dia mengatakan ia tunjukkan untuk sebagai amal solehnya dia. Jadi dari lahir sampai meninggal pun ya dunia ini kita cuman ngumpulin amal kebaikan aja gitu loh. Kegiatan dalam sajadah ini adalah kegiatan sholat. Tapi yang penting bagaimana masikan gitu kegiatan sehari-hari
agar menjelma menjadi diantasi dari sholat. Lalu kata Taufik Ismail, akhirat inilah tujuan keseniannya gitu. Cuma mencapai akhirat bukan berarti kita tuh meninggalkan dunia gitu loh. Cuman kata Taufik Ismail justru menggunakan sebagai kendaraan menuju akhirat tadi. Nah, puisi religi oleh karya dari maestro penyair Indonesia yaitu Taufik Ismail mengiringi pembukaan pengajian malam Selasa Yayasan Abdul Ghaffar Ismail di gedung pengajian Kak Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail di Jalan Bandung nomor 60 Pekalongan 28 Juni pada malam Senin. Ada ratusan orang gitu yang memenuhi gedung tersebut. Nah, gedung pengajian seratusan orang yang memenuhi gedung pengajian itu tuh kayak serasa larut emosi penyair atau Taufik Ismail. Tatkala Taufik membacakan itu nggak kurang dari 8 puisi yang dimana dimulai pembukaan puisinya itu dari puisi Sajadah Panjang ini gitu loh. Fun fact, ya Taufik Ismail yang berjudul Sajadah Panjang ini adalah karya yang ia cipta pada tahun 1974 lalu. Di sini dijadikan sebuah lagu oleh Sam Bimbo, series gitu loh, judulnya Sajadah Panjang. Kata Taufik Ismail, waktu membuat puisi Sajadah Panjang ini, saya berkeinginan untuk menciptakan sebuah lagu dengan kata-kata yang gampang disusun dan gampang dijelaskan mengenai sholat gitu, menggambarkan kehidupan gitu, yang mana Sajadah Panjang ini kayak kehidupan gitu yang tadi saya sudah sebutkan gitu, bahwa kita tuh hidup dari kita dilahirkan ke dunia ini, diturunkan ke dunia ini untuk mengumpulkan ibadah-ibadah atau amal-amal baik yang dimana nanti berfungsi jadi amalan kita di akhirat kelak gitu. Apalagi buat yang agama Islam pasti tahu kalau sholat ini adalah amalan yang ditanyakan pertama kali di akhirat nanti. Pada akhirnya saya ingin menyampaikan amanat yang disampaikan, tumbuhkanlah kecintaan kepada Tuhan, yakni dengan tunduk dan selalu melaksanakan ibadah. Taufik memberikan judul Sajadah Panjang melambangkan kecintaannya terhadap Tuhan. Seorang sastrawan senior Indonesia yaitu Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi pada hari Selasa 25 Juni 1935. Dia dibesarkan di Pekalongan dari keluarga guru dan wartawan. Dia juga pernah jadi seorang guru loh, sama pernah jadi seorang wartawan. Nah, tapi dia tuh sebenarnya kan lahirnya di Bukit Tinggi. Cuman dia SD-nya di Yogyakarta, SMP-nya kembali lagi ke Bukit Tinggi. Terus setelah itu SMA-nya dia di Bogor. Nah, lalu ia melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan atau FK karena ia ingin punya bisnis peternakan untuk melanjutkan cita-cita kesusastraannya dia. Nah, meskipun dia berhasil menyelesaikan studinya, namun dia gagal untuk punya usaha ternak yang ia rencanakan tadi itu. Sejak kecil tuh Taufik sudah suka membaca. Dia bercita-cita jadi sastrawan tuh waktu masih SMA. Nah, sejak pertamanya ini tuh berhasil dimuat di majalah Mimbar Indonesia, dan kisah dia telah menghasilkan puluhan sajak puisi serta beberapa karya terjemahan yang ia terjemahkan ke berbagai bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, Jepang, dan Jerman. Sebagai penyair, dia udah baca puisinya itu di mana aja, di dalam negeri maupun di luar negeri. Kayak dia tuh pernah baca gitu loh di setiap peristiwa bersejarah. Contohnya ini kayak jatuhnya rezim Soeharto, peristiwa Trisakti, dan pengobaman di Bali. Ia bahkan menulis puisi kasus dari Ariel Peter Pan, namanya dan Cut Tari. Nah, dia juga FYI di bidang musik ini pernah buat musik collab sama Hap di tahun 1974. Nah, ada peristiwa pentingnya nih guys. Ia pernah mendatangi manifest kebudayaan yang ternyata dilarang oleh Presiden Soekarno. Lalu ia sempat
gagal untuk dikirim studi lanjut di Universitas Kentucky dan Florida. Hal ini menyebabkan Taufik dipecat. Mungkin kalau sekarang disebutnya PNS kali ya, karena dia pernah jadi guru kan pada tahun 1964. Namun keputusan tersebut tidak membuatnya putus asa. Jadi sikapnya itu kayak dia tetap gigih walaupun dia tuh pernah dipecat atau pernah hampir dibatalkan untuk melanjutkan studinya gitu, tapi dia tetap berusaha gitu, nggak pantang menyerah. Lalu pendidikannya itu dia sempat bersekolah di sekolah rakyat di Yogyakarta, terus pernah SMP-nya di Bukit Tinggi, terus SMA-nya di Bogor, tadi Fakultas Kedokteran Hewan di Universitas Pertanian Bogor di tahun sampai hingga tahun 1963. Terus pernah sekolah juga di American Film Service International by High School di tahun 1956 sampai 1957. Terus juga pernah bersekolah di International Writing Program di University of Iowa di Amerika Serikat pada tahun dari tahun 1971 sampai 1970. Terus dia melanjutkan lagi di tahun 1991 sampai dengan 1992. Terus dia juga pernah sekolah di Fakultas dan Literatur di American University in Kairo di Mesir pada tahun 1993. Yang pertama karirnya itu ada ketua Senat Mahasiswa FKHP UI 1960 sampai dengan 1961. Terus ada wakil ketua Dewan Mahasiswa di tahun 1961 sampai dengan 1962. Terus ada asisten dosen manajemen peternakan Fakultas Peternakan di Fakultas Indonesia Bogor dan IPB pada tahun 1961 sampai dengan 1964. Terus dia juga pernah menjadi guru ilmu pengantar peternakan di pesantren Darul Falah di Cilampea pada tahun 1962. Dia juga pernah ngajar di guru bahasa di SMA Regina Pacis di Bogor pada tahun 1963 sampai dengan 1965. Dia juga pernah bersama Mukhtar Lubis di PK Oyong, Zaini dan Arif Budiman mendirikan Yayasan Indonesia, mendirikan majalah sastra gitu di Horizon. Terus ada pendiri Dewan Kesenian Jakarta juga, dia pernah jadi itu di DKJ. Terus pendiri Taman Ismail Marzuki itu dia. Terus pendiri Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta atau LPKJ pada tahun 1968. Terus dia juga pernah jadi sekretaris pelaksana di DKJ. Dia juga pernah jadi PJ Direktur Tim atau Taman Ismail Marzuki. Terus juga pernah jadi rektor aja di tahun 1968 sampai dengan 1978. Terus dia juga pernah jadi ketua Lembaga Kesenian Alam Minangkabau di tahun 1984 sampai dengan 1986. Terus juga dia pernah jadi sekretaris PIL cabang Pekalongan, pernah jadi pengurus perpustakaan PIL di Pekalongan 1954 sampai dengan 1956. Pernah jadi pendiri Badan Pembina Yayasan Bina Antar Budaya di tahun 1985. Terus juga dia di tahun 1974 sampai dengan 1976 terpilih sebagai anggota Dewan Penyantun Board of Trustees AFS International di New York. Terus dia juga pernah jadi manajer hubungan luar di PT Unilever Indonesia pada tahun 1978 hingga 1990. Pernah jadi anggota Badan Pertimbangan Bahasa di Pusat Bahasa dan konsultan Balai Pustaka. Terus juga dia aktif loh sebagai redaktur senior majalah Horizon. Pernah mendapatkan anugerah seni dari pemerintah RI di tahun 1970. Terus juga pernah dapat Cultural Visit Award dari pemerintah Australia di tahun 1977. Pernah dapat Southeast Asia atau SEA Right Award dari kerajaan Thailand di tahun 1994. Terus juga dia pernah jadi penulis karya sastra dari Pusat Bahasa di tahun 1994. Pernah jadi sastrawan Nusantara dari negeri Johor, Malaysia di tahun 1999. Terus juga pernah jadi doktor honoris causa dari Universitas Negeri Yogyakarta atau UNI di tahun 2003.